Shalom saudari-saudari saya. Renungan di pagi ini adalah bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa menurut Alkitab, yaitu di Kejadian 3 atau Kitab Taurat. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu firman Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu,
jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupnya. Puji nama Tuhan dengan segala firman-Nya. Kita coba lihat di sini bahwa iblis di sini adalah sangat cerdik ya. Di sini iblis sangat cerdik dan bagaimana dia memperdaya manusia supaya manusia itu turut perintah kepada iblis tersebut. Maka di sini dilambangkan bahwa ular ini adalah dilambangkan sebagai iblis. Tuhan telah berfirman, buah pohonan yang ada di dalam taman itu, di situ ada 2 pohonan, yaitu pohon pengetahuan tentang yang jahat dan yang baik. Bagaimana iblis memperdaya manusia itu juga dengan menggunakan firman itu sendiri ya teman-teman. Jadi kita harus hati-hati, iblis juga bisa berkata-kata dengan firman itu sendiri. Jadi kita harus menguji dan melihat apakah itu benar atau tidak. Ternyata dengan tipu daya manusia itu, tipu daya iblis itu, manusia tergoda juga. Sehingga manusia jatuh ke dalam dosa diperdaya oleh iblis. Tetapi dengan manusia jatuh ke dalam dosa, nah ini adalah dikatakan di sini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremutkan tumitnya. Tuhan di sini dalam firman-Nya di ayat yang 15, Tuhan berjanji, aku akan mengadakan permusuhan. Nah, Tuhan di sini mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan. Berarti kita manusia di sini adalah mengadakan permusuhan. Tuhan mengadakan permusuhan antara manusia dan iblis. Kita harus waspada dan hati-hati ya, bahwa musuh kita yang terbesar adalah iblis di dunia ini. Dia bisa memperdaya manusia sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Kita baca sekali lagi, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, di sini nanti adalah kelihatan bahwa dari Kejadian 3 ayat 15, bahwa manusia itu, bahwa Allah mengadakan permusuhan kepada iblis, bahwa nanti dari keturunan wanita lah, keturunan perempuan inilah, yaitu keturunan dari Hawa lah akan meremukkan kepala si iblis ini. Kita lihat di sini adalah siapakah yang akan meremukkan kepala si iblis itu. Kalau kepalanya diremukkan saudara-saudari, maka ia akan mati. Tetapi kalau hanya tumitnya yang akan diremukkannya, belum tentu mati ya teman-teman. Namun kalau kepalanya diremukkan, maka akan mati dan hancur. Puji nama Tuhan, bahwa keturunan yang inilah yang akan mengalahkan segala kegelapan, segala iblis nantinya. Itu tergambar dari sini adalah yang telah dinubuatkan di sini adalah tentang kelahiran Yesus Kristus nantinya ya saudara-saudari, yang digenapi dalam perjanjian baru nanti. Nah, jadi kesimpulan yang kita ambil dari bacaan renungan hari ini, bahwa kita harus waspada terhadap godaan iblis. Kita harus bisa memilah mana yang baik, mana yang jahat. Puji nama Tuhan, Tuhan tetap sayang kepada kita. Dia Maha Pengasih, Dia Maha Penyayang. Tetapi karena manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa oleh godaan si iblis, Dia tetap mengasihi kita dan menyayangi kita. Namun Tuhan itu juga adil, saudara-saudari, adil, dan Dia memberikan dalam firman-Nya, lalu firman-Nya kepada manusia itu,
karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah engkau dan susah payah engkau akan mencari rezekimu. Nah, ini adalah hukuman kepada kaum Adam karena ia mendengarkan perkataan istrinya, melanggar firman Tuhan, maka dia ada hukuman. Nah, sementara hukuman kepada perempuan, berfirmannya kepada perempuan ini itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Puji nama Tuhan, firman ini sangat relevan sekali dalam kehidupan kita, bahwa seorang perempuan akan susah payah melahirkan anaknya, dan seorang kaum laki-laki atau Adam di sini akan bersusah payah untuk mencari makanan atau rezeki dari taman seumur hidup ya teman-teman. Terus hukuman yang diberikan kepada si iblis, lalu Tuhan berfirman, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Nah, ini adalah hukuman yang diberikan kepada ular itu, atau sebagai iblis tersebut, dilambangkan sebagai iblis. Nah, beginilah kesimpulan daripada firman renungan di pagi hari yang indah ini Tuhan. Mudah-mudahan dengan firman ini kita tetap waspada terhadap segala picik, terhadap segala tipu muslihat oleh iblis. Kita tetap dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saudara-saudara yang sudah menonton, dan kita sama-sama membaca, memahami firman Tuhan. Demikianlah ulasan renungan di pagi hari yang indah ini.